8 orang tewas dalam konser Travis Scott Jam. Enggak, maksudnya Travis Scott gitu kan. Nah, jadi di sini gue dapat berita ya men. Ini bener-bener berita duka juga dan berita kesel juga sih. Kenapa? Karena katanya nih ya, katanya si artisnya itu tuh si pengguna autotune. Enggak canda nih, gue takutnya gue malah diserbu sama fans-fans Travis Scott di luar sana nih. Enggak ya, maksud gue si Travis Scottnya itu katanya pas lagi ada kejadian tersebut dia kayak nggak terlalu peduli gitu. Katanya men, gue juga nggak paham-paham banget ya. Karena ini berita yang gue dapat bahasa Inggris semua. Anjing, lu udah tahu belum sih kalau bahasa Inggris gue tuh 60. Enggak bercanda. Tapi ya maksud gue rada-rada nggak ngerti juga gitu kan apa yang dibahas. Cuman gue udah baca juga beberapa beritanya gitu. Kita bakal lihat lagi men ya, kita bakal lihat sama-sama lagi. Mungkin ada beberapa yang gue belum ngerti gitu kan. Dan di sini membuktikan bahwasannya konser musik itu tidak semuanya aman. Makanya gue nggak suka nonton konser kecuali sama doi. Yo, man, kembali lagi bareng Guspiras dan ya. Ya, sudah kali men, kita bakalan coba untuk bikin video kali ini ya men. Kita bakalan coba untuk bahas berita duka sebenarnya, tapi juga ada keselnya sedikit gitu kan, seperti gue minta di awal gitu. Nah, jadi sekarang kita bakal lihat dulu di TikTok ya men. Ini ada beberapa konspirasi juga yang dibikin sama netizen tentang ini konser dari Travis Scott ini gitu, yang 8 orang meninggal men. Ya Allah, lu bayangin aja nih ya, lu beli tiket gitu kan, wah enak nih, seru nih kita nonton konser malam ini. Tahu-taunya sampai sana, aduh, malaikat Israel yang kerja gitu kan. Ya maksud gua niatnya awalnya senang-senang tapi ternyata meninggal gitu kan. Ini sama kayak kejadian kemarin-kemarin juga gitu ya, yang namanya umur tidak ada yang tahu gitu kan. Nah, kita bakal lihat dulu gimana videonya men. Langsung aja let's go. Oke men, kita udah berada di TikTok ya. Nah, di sini tuh ada konspirasi ya. Kita langsung buka dengan konspirasi aja nih ya, biar agak seru gitu kan. Di sini ada konspirasi gitu. 8 people in Astroworld album. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat nih ya. Ternyata di albumnya itu, maksudnya ya intinya gitulah, di gambarnya gitu ya. Pokoknya di albumnya lah gitu kan, itu ada 8 orang men. Ini kayak istilahnya konspirasi gitu. Ternyata bener-bener ada 8 orang juga yang meninggal gitu. Isi kayak gitu men. Kita lihat video ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Iya benar sih ada 8 orang. Benar sih ada 8 orang. Tumbal proyek, tetet, tumbal album. Astagfirullahaladzim, gak boleh gitu pak jokesnya. Ih, dan terjadi pada tanggal 8. Oh iya tanggal 8 itu. Anjir, gue nggak tahu itu terjadi pada tanggal 8 yang bener ya. Oh, tanggal 5, tanggal 8 lu tai kucing emang ya. Kesel banget gue. 5 November 8 November so iya lu. Kesel gue tuh orang-orang yang terlalu mencocokologi ya gitu-gitulah ya. Rada kesel gue. Yang meninggal 8 orang dan udah dari cover albumnya terus jadi 8, apalagi kalau bukan satanis. Ya elah. Sebenarnya sih konspirasi gini nggak perlu terlalu dipercaya juga ya men ya. Oke, tapi kalian pasti nggak paham gitu kan. Emang gimana sih bang kronologi insidennya ya? Kita bakal baca dulu men ya, sebelum kita bahas konspirasi. Jadi gue salah juga langsung bahas konspirasi anjing. Enggak dulu, salah. Ini ada kronologi yang kita langsung baca aja. Insiden tragis di konser Travis Scott, penonton tewas diduga kehabisan napas. Oh, jadi kayak terhimpit-himpit lah gitu mungkin ya. Kerumunan pada Jumat 5 November malam pada festival Astroworld yang diketuai organisir oleh Travis Scott gitu kan, begitu padat sehingga banyak penonton terdorong ke depan. Oke, penonton berkata badan mereka terhimpit, tidak bisa bernafas. Insiden tersebut terjadi pada pukul 9 malam. Penonton dari arah belakang menyerbu panggung dan menyebabkan banyak orang-orang perawatan di rumah sakit akibat himpitan. Oh, jadi istilah kata kayak orang-orang di belakang pada berimpitan ke depan gitu, pengen ngeliat lebih dekat gitu kan, jadi ngimpit lah gitu, kayak dorong gitu kan. Mungkin ada beberapa yang jatuh gitu kan. Aduh men, gue punya cerita tuh. Gue pernah ya konser di SD. Konser di SD, bener, ada konser di SD gitu ya. Itu gue didorong-dorong men, jatuh. Meskipun itu nggak terlalu berimpitan, cuman maksud gue segitu aja tuh. Pas lu jatuh itu lu diinjek-injek pak, diinjek-injek. Kayak rasanya anjir nih, gue nggak bisa bangun lagi nih. Gue bangun udah di surga gitu. Maksud gue bener-bener itu aja susah. Apalagi kan gue badannya kecil gitu ya. Apalagi kalau misalnya lu di Travis Scott yang ini, di konsernya ini, anjing tuh lautan manusia bos.
Lu jatuh dikit bentar udah bangun kagak bisa, kecuali ada pertolongan tiba-tiba datang. Kalau nggak ada udah kelar men, jatuh gitu. Udah men, berimpit-impitan lu tuh udah kayak jadi ini keset-keset kaki gitu. Itu adalah dunia yang berbeda. Saya langsung berpikir ini tidak baik-baik saja. Seseorang akan mati di sini. Saya belum pernah melihat sejumlah besar tubuh jatuh secepat itu sebelumnya. Oke, berarti ada beberapa orang tuh yang ngelihat pas lagi berimpitan gitu kan, banyak banget orang-orang yang jatuh gitu tiba-tiba gitu kan. Usia para korban yang meninggal berkisar antara 14 hingga 27 tahun. Anjir, umur 14 tahun loh men. Belum juga legal udah meninggal, ya Allah. Dan usia satu orang yang terbunuh masih belum diketahui. Ciara yang menghadiri festival bersama teman dan keluarganya menambahkan bahwa dia melihat sekitar 20 orang yang tidak bisa bernafas, termasuk satu orang yang kejang di depan matanya. Anjir, sampai kejang-kejang. Maka ini gue bilang sama kalian nih, gue tuh paling gak suka nonton konser. Kenapa? Yang pertama, itu terlalu kayak ria, ibarat kata kayak ya gitu. Maksud gue kayak anjir, lu nikmatin lagu udah nikmatin santai gitu, gak usah terlalu ya gitu. Maksud gue ya santai aja gitu. Ya gue makanya suka banget nonton konser. Suka banget denger lagu gitu atau musik ya udah sendiri gitu, atau ya di kamar gitu. Maksudnya nggak usah konser gitu. Dan yang kedua, gue tuh nggak suka banget sama suara drum atau suara gitar yang terlalu gede gitu. Telinga gue kayak agak nggak suka gitu, kayak budak jadinya men, jadi terlalu gede suaranya gitu. Suara kita aja kagak kedengar. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita teriak juga nggak ada yang dengar gitu kan. Jadi bahaya men. Pernyataan yang diajukan oleh penonton konser dan pejabat lokal termasuk apakah ada personel keamanan dan medis yang memadai untuk acara tersebut, dan apakah konser dapat ditutup lebih cepat. Dalam video yang beredar, pasangan Kylie Jenner terus melanjutkan konsernya meski menyadari adanya ambulan yang melintas. Ya si artisnya sih antara salah dan gak salah sih ya. Mungkin dia juga gak tahu gitu yang terjadi. Cuman tetap salah juga sih. Kenapa? Karena ya harusnya dia harus tahu gitu apa yang terjadi pada konsernya gitu. Apalagi pada penonton konsernya. Jadi di sini katanya si Travis Scott Jam itu ya, dia melanjutkan konsernya meskipun dia ngeliat ambulan lewat. Gila nggak lu? Ibarat kata lu lagi nyanyi ini, lu ngeliat ambulan lewat, masa ya tuh ambulan lewat doang gitu ya, pasti ngambil jenazah dong ya. Lu berhenti bentar gitu. Tapi masalah dia masih melanjutkan men. Dan itu parah banget sih kalau masih melanjutkan, bener dah. Nah di sini ada video juga ya, kita bakal lihat dulu men. Nah di sini ada video gitu kan. Ini artinya mereka meminta bantuan lah ya untuk gimana sih? Mereka mencoba meminta bantuan pada acara Astro World gitu. Jadi ini ada beberapa orang ya yang langsung ngomong ke panitianya gitu. There's someone that died in there. There's someone that. Jadi dia bilang kalau misalnya, ya ada yang meninggal di sono, po. Ada yang meninggal di sono gitu. Kalian lihat men ya. That's okay with you real quick. Chase me, let's do it. Lost on oxygen in the boat cars. Just bring your girl, feel like she both bars. Your black nigga work at the ocean. So why we here, trapped on the ocean? Sakit hati aja. Sakit hati gue liat itu semua. Ini sakit hati gue. Dari tadi bercanda terus, tapi pas ngeliatnya sakit hati sih. Dia udah berjuang sekeras mungkin juga buat ngasih tahu gitu. Ternyata kru-krunya juga nggak ada yang peduli ya beda. Yo, it's not normal for people to die at a concert. Iya makanya nggak normal ketika ada orang yang meninggal di konser, itu nggak normal. Tapi kenapa kru-krunya ini merasa kayak normal-normal aja dan kayak nggak peduli gitu. 8 people meninggal. Aku hilang respect kepada Travis Scott untuk tidak menghentikan show-nya. Padahal dia sudah melihat polisi memberikan CPR di depan dia sendiri gitu. Iya makanya gue bilang kayak antara emang sengaja, iya tadi gue bilang antara tahu atau enggak gitu kan, atau memang sengaja gitu, padahal udah tahu tapi sengaja gitu. Said he can stop a show over his show but not for people pleading for help. Nah dia bisa menghentikan show untuk sepatu dia, ada gitu kalau nggak salah gue tuh ya. Dia menghentikan show buat sepatu dia doang gitu kalau nggak salah gue. Tapi ketika ada orang meninggal meminta bantuan, dia nggak menghentikan men. Ngeri anjing. Serius ngeri. Jadi di sini ada video juga ya. Di sini sebelum kita lihat videonya, di sini ada 8 atau 7 orang gitu yang sudah diketahui ya identitasnya, nih kita bakal baca. Yang pertama Danish Baik gitu, umur 27 tahun gitu. Yang kedua ada Rudy Pena. Yang ketiga ada Franco Patino, umur 21 tahun. Brianna Rodriguez, 16 tahun maksudnya. Nah ini paling muda men. John Hilgert, 14 tahun. Ya Allah. Dia adalah satu orang terbaik yang saya kenal dan dia selalu membuat orang lain tertawa.
Aduh, Jacob Jurinek 23 tahun, Axel Acosta 21 tahun. Jadi beberapa yang meninggal sih mahasiswa lah men, ya mahasiswa lah, umur-umur mahasiswa lah gitu kan. Nah, di sini ada video dari si Travis Scott ya sendiri. Gue juga kurang paham dia ngomong apa, tapi kalau misalnya kalian paham bisa komen di bawah ya men. Kita bakal langsung jalan video ya men. Let's go. I just want to send out prayers to the ones that was lost last night. We're actually working right now to identify the families so we can help assist them through this tough time. You know, my fans really mean the world to me, and I always just really want to leave them with a positive experience. And anytime I can make out, you know, anything that's going on, I stop the show and, you know, help them get the help they need, you know. I could just never imagine the severity of the situation. We've been working closely with everyone to just try to get to the bottom of this. The city of Houston, HPD, fire department, you know, everyone to, you know, help us figure this out. So if you have any information, you know, please just contact your local authorities. Everybody continue to just keep your prayers. Ya intinya dia ngomong kayak gitulah, kayak misalnya ada yang tahu informasi lebih lanjut gitu kan, coba kabarin aja lah, kasih informasinya lah gitu katanya men. Ya di sini juga polisi lagi menginvestigasi gitu kan, beberapa penonton konser disadarkan menggunakan obat anti overdosis narkoba. Jadi intinya polisi juga sudah lagi menginvestigasi lah gitu kan. Kami mendapat laporan dari seorang petugas keamanan bahwa dia merasakan suntikan di lehernya ketika mencoba menjangkau seorang anjing. Berarti ada beberapa penontonnya yang menggunakan narkoba men. Wah anjir, ini baca nih. Kepolisian Houston menyatakan tengah memiliki laporan yang mereka terima bahwa salah satu pengunjung menyuntikkan narkoba kepada orang-orang. Wah anjir. Wah gokil nih. Bener nih konser nggak bener lagi sih kata gue. Wah bener sih. Masa sampai ada yang bawa-bawa narkoba men. Wah anjir, bisa-bisanya men. Gue sampai kaget loh. Makanya di sini gue bilang sama kalian semua ya, kalau emang kalian nonton konser ya terserah lah, itu juga pilihan kalian ya. Cuman kalau gue pribadi enggak sih. Gue suka lagu, gue suka musik. Cuman ketika harus dengan ria seperti itu, maksudnya dengan terlalu bersemangat, dengan rame-ramean, joget tuh gue nggak suka men. Karena itu udah termasuk kayak berlebihan lah gitu kata gue mah ya. Jadi ya udah santai aja di kamar gitu kan dengan lagu. Ya santai gitu, nggak perlu kayak konser-konser. Cuman ya mungkin konser juga buat ketemu dengan artisnya ya. Cuman kalau gue pribadi sih ya bodo amat, gue nggak peduli sama artis ya, gue peduli sama karyanya sih ya kalau gue pribadi gitu. Jadi ya balik lagi ke kalian semua. Cuman kalau menurut gue yang berlebihan itu tidak baik ya men ya. Jadi kalau misal konser terlalu berlebihan atau terlalu ramai orang yang ikut, mending gak usah ada kata gue men ya. Mending cari konser-konser yang lebih aman aja gitu ya, yang lebih santai gitu, yang gak terlalu rame gitu kan. Udah gitu aja, jangan yang rame-ramean gitu ya. Intinya kayak gitu ya men ya. Karena nyawa tidak bisa diganti dengan kesenangan konser doang gitu. Kita nggak ada yang tahu ya, lagi nonton konser meninggal gitu kan, gak enak banget ceritanya men. Oke ada guys, mungkin segitu video gue, dan juga gue ikut berduka cita atas meninggalnya para korban-korban di konser si Travis Scott itu ya. Semoga tenanglah dalam sana gitu men. Oke ada guys, segitu video gue, subscribe dan segitu video informasi dari gue. Jangan lupa di like, subscribe, dan jangan lupa di share video kali ini. Jangan lupa di like juga, dan jangan lupa di komen juga gimana pendapat kalian men. Oke segitu video gue, bye bye.